Kita kalau ngomong ke sisi hilir terus capek. Ayo kita sama-sama mundur sentuh belakang. sisi hulu. Apakah sisi hulu itu? Public awareness. Public awareness itu bagaimana public itu lengkap, bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintahan, orang-orang semuanya lah gitu. Public saya anggap itu bagaimana mereka memiliki awareness, hati-hati yuk dengan kalau dunia ini cyber. penting. Iya. Tamu saya kali ini agak misterius lah menurut saya. Kerjanya pun misterius juga, tapi hebat banget. Saya bertemu di satu seminar, saya bilang jadi tamu saya. Ini banyak hal yang saya kepengen tahu. Saya ini agak-agak gatek gitu. Tapi saya nggak tahu apakah saya disadap apa enggak. Tamu saya ini bisa menerangkan. Kombes Muhammadu Al-Azhar sudah bersama saya. Di Bareskrim ya? Iya, iya. Jadi apa? Di Puslapfor, di Puslapfor? Pemeriksa Forensik Utama. Pemeriksa Forensik Utama. Ini udah paling tinggi tuh. Paling tinggi untuk fungsional, paling tinggi. Derajatnya. Iya, siap. Yang paling tinggi tetap kepala Puslapfor. Tapi casingnya nggak casing polisi banget ya. Ilmuwan iya. ini. Dosen mestinya. Dosen ya. Dosen Ya mungkin juga. karena banyak bergaul dengan Ilmuwan. kalangan akademis sekali. Iya. Jadi kan memang saya kan sering diminta ngisi banyak kampus. Iya. Baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri untuk ngisi kuliah umum. Bahkan tahun 2010 saya pernah diundang balik lagi ke kampus saya di Inggris itu untuk menjadi speaker pada international seminar on hacking and forensic gitu. Hacking and Forensic. Iya. Jadi saya moderator dan beliau jadi waktu itu tamu saya bicara tentang digital forensik. Iya. Wow. Udah berapa tahun di Bareskrim? Di Puslapfor sejak tahun 97. 97. Jadi 24 tahun. 25 tahun. Apa aja ya, 25 tahun. Nikmat ya. Memang kerjanya begitu. Iya, karena hobi. Dari dulu katanya Iya. dari kuliah tuh suka iseng-iseng gitu ya. Sebenarnya waktu kuliah di Unsri Palembang itu S1-nya tuh teknik mesin. Cuman ada satu mata kuliah tentang komputer, programming kan mesin waktu itu sudah mulai main program komputer, CNC. Jadi komputer namanya control machine. Oke. Nah, itu saya dikenalkan dengan satu programming komputer bahasa Fortran, bahasa yang jadul. Fortran tahu ya. Fortran. Pernah dengar. Dan saya nggak happy. Kemudian saya otodidak belajar banting setir, cari bahasa program komputer yang saya happy. Saya pindah ke Turbo Basic, nggak happy juga. Saya pindah ke Turbo Pascal, baru saya happy sampai saya tamat. Jadi dulu banyak tugas-tugas kuliah yang kalau kita dapat tugas itu kita selesaikan manual bisa 2 hari, 3 hari, tapi dengan bahasa Turbo Pascal selesai dalam hitungan. Tinggal masukin input data, begitu tekan enter, langsung ada hasilnya gitu. Sebelum saya kulik cerita keisengan beliau waktu jadi mahasiswa dan juga termasuk PDKT dengan istrinya sekarang. Jadi di balik kasus-kasus besar Indonesia ini yang ditangani oleh kepolisian, di situ ada apa peran dari tamu saya ini. Kasus mulai dari apa ya, kopi sianida ya? Ya, itu yang paling heboh tuh kopi sianida sih. Jessica. Iya, Iya, betul. iya. Iya. Yang diperiksa apanya waktu itu, Pak Panu? Rekaman CCTV. Rekaman CCTV. Jadi kan yang namanya kasus itu, apalagi kasus pembunuhan dalam dunia internasional Interpol itu ada namanya teknik timeline investigation. Investigation berbasiskan lini masa waktu. Jadi dibuatlah day to day, misalnya apa hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Itu udah merangka untuk mendapatkan rekonstruksi kasus yang seutuhnya. Sekarang karena kasusnya seperti kita bermain puzzle. Jadi kasus kemudian dipecah menjadi potongan-potongan gambar kecil kemudian disusun. Disusun lagi. Nah, itu. Nah, timeline investigation terbaik itu ternyata adalah CCTV. CCTV. Karena dia betul-betul sampai frame per frame, bukan hanya lagi detik ke detik. Satu detik kan bisa ada 15 frame sampai 30 frame gitu. Nah, dari detik ke detik inilah kita bisa ngomong yang kasus kopi sianida itu dilihat bagaimana berjalannya itu. Jadi bukan hanya pada saat ketika korban datang minum kopi, tapi mundur ke belakang sama ke depan setelahnya itu kan tergambar jelas gitu. Jadilah gambar kasus itu lengkap gitu. Sampai kopi itu ketika dibuat di bartender itu
bentuknya tuh masih gelas kosong gitu segala macam tuh. Termasuk siapa yang mesan ya? Iya, dan itu lengkap sekali memang. Itu gila dulu. Sidangnya tiap hari live. Iya, iya. Saya juga waktu itu capek. Ini. Iya, maksudnya kan itu nggak hanya sekedar apa ya, menonton, tapi kan kita harus juga kan melihat gitu, kita bagaimana menganalisa gitu. Tapi kan itu lumayan menguras energi sama ini emosi kan. Waktu itu kan kayak terbelah gitu. Wah. Harus netral banget ya. Iya. Ya itu memang kan kalau kita ngomong digital forensik itu kita objektif. mau objektif karena itu base-nya kan science. Science ya. Saya sering bilang sama pimpinan saya ataupun tim saya sampai saat ini, kalau memang 2 tambah 5 sama dengan 7, katakan itu 7. Jangan jadi 6, jangan jadi 5, jangan juga jadi 8. Andai kan 7 itu menguntungkan pihak lain, merugikan pihak lain, itu bukan urusan kita. Apa boleh buat? Bukan urusan kita. Kita hanya nyampaikan 2 tambah 5 sama 7. Andai kan nanti ada pendapat untuk mencapai 7 itu 1 tambah 6, monggo, nggak apa-apa. Itu lumrah dalam dunia science. Kayak kita ngomong metodologi penelitian itu, kalau kita S1, S2, S3 kan ada itu. Untuk mencapai titik situ, silakan mau pakai metode penelitian yang mana gitu. Nah, ketika ada yang bilang, wah untuk 7 itu saya 8 kurang 1, ya monggo, nggak ada masalah juga gitu. Nah, kita harus tegas menyatakan itu. Pernah juga ada satu kasus nasional yang melibatkan artis papan atas sekian tahun yang lalu. Yang video itu? Ya, gitulah. Nah, waktu itu pimpinan Polri nanya, Mas Nuh, di situ ada suara. Bisakah kita mendeteksi, mengidentifikasi itu suaranya dia sama pasangannya? Oh ya, saya bilang, coba saya dengerin dulu suaranya gimana. Ternyata suaranya bukan suara ngomong. Ya, kalau suara hao-hao kan nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa dipakai ya? Ya. Kan, bisa dipakai. Suara yang bisa kita identifikasi itu wujudnya kata. Halo, selamat pagi, 3 kata. Nah, nanti kita mencari minimal 20 kata yang berbeda yang dianalisa secara statistik yang dalam. Kalau kita dapatkan 20 kata yang berbeda ini yang menunjukkan kemiripan, baru kita bisa bilang itu identik. Kalau dia hanya ngomong halo selamat pagi itu nggak cukup juga. Apa cuma hahu itu nggak cukup juga. Atau rekaman suaranya itu minimal 10 detik, speech length. Panjang. Durasi. Iya, durasi ngomong, bukan durasi audio. Iya, kan ada yang durasi audionya panjang tapi ngomongnya sebentar. Nah, jadi kalau cuma melenguh doang, mendesah-desah doang nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jangan-jangan ini jadi untuk pengetahuan bagi yang iseng tuh mau ngerekam begitu, jangan ngomong gitu. Amin. Jadi ada istilahnya tuh memenuhi syarat untuk pemeriksaan. Kan forensik itu ada syaratnya. Ada requirement. Iya, ada syaratnya, betul. Oke. Iya, sama kayak misalnya kita dulu sekolah. Tapi Mas waktu menjadi tentang video ini agak berseri-seri mukanya. Kita bilang nonton ya. Iyalah. Bedanya kalau kita yang nonton, kita dapat pahala kan dalam rangka pekerjaan. Kalau Pak Helmi nonton kan belum tentu. Yang dapat nafsu. Oke, Mas, tapi kembali kepada audit CCTV tadi. Tapi kan ada juga kemungkinan dia dimodif ya, atau diedit itu bisa ketahuan. Itu kayak kasus Sambo yang kemarin ya, jadi CCTV-nya ya. Jadi CCTV jadi sebelum kita ngomong pemeriksaan CCTV lebih detail, biasanya kita uji dulu ada namanya pemeriksaan metadata. Ada apa lagi itu? Metadata. Jadi kan satu file mau dia rekaman video, gambar ataupun office dokumen kita gitu, itu mereka punya metadata. Nah, metadata itu letaknya di header. Jadi file itu saya bagi 3. Ada header, ada contents, beberapa byte terakhir di sini namanya footer. Nah, header ini beberapa byte pertama ini menentukan ekstensi file, misalnya dia PDF, MP4, MP3 segala macam. Nah, sisanya di sini metadata. Nah, metadata ini kita analisa. Kalau memang video ini hasil editing pakai satu aplikasi, biasanya muncul di situ di metadata. Ketahuan. Meskipun juga metadata itu bisa kita hapus bagi yang ngerti, bisa juga namanya spoofing gitu. Tapi secara umum metadata itu akan menyimpan seperti kalau kita foto nih pakai Canon.
Nah, maka di metadata kan muncul Canon gitu pada tanggal sekian di foto misalnya gitu. Yang kedua kita bisa analisa frame. Jadi sebenarnya kan rekaman video itu kan terdiri atas frame. Frame by frame. Iya, frame by frame. Kita nonton 21 itu dia bagus karena 30 frame per second. Jadi dalam 1 detik ada 30 frame, makanya halus gitu. Tapi kalau CCTV kan rata-rata untuk menghemat space hard disk itu 15 sampai makanya patah-patah gitu ya 15 sampai 20. Nah, itu frame itu kita akan analisa kalau memang ada penyisipan ketahuan atau pemotongan ketahuan. Iya. Jadi lewat analisa frame ketahuan. Misalnya sebelumnya nggak ada Pak Helmi, tiba-tiba ada Pak Helmi gitu. Kan nanti frame itu akan kelihatan. Jadi kita bedahnya tuh langsung frame langsung nanti akan ketahuan. Yang ketiga ada namanya analisa bit rate histogram. Jadi histogram itu satu grafik yang menggambarkan bit per bitnya dia. Jadi kan satu frame itu kan ada bit-bitnya. Gimana ya? Sama kayak speed. Warna. Kan ada warna tuh kan RGB. Red, RGB. green, blue. Red, green, blue. Nah, kan warna itu kan tersusun atas berapa dia derajat. Punya angka red, green, blue. Kombinasi nah, itu. Satu titik itu ada bitnya. Gitu. Satu titik lagi ada bitnya. Jadi detail banget. Jadi bukan lagi ngomong satu titik itu satu byte. Satu titik pixel itu 1 byte dan 1 byte itu ada 8 bit. Nah, kita periksa bukan byte-nya tapi bitnya lebih detail lagi. Nah, bit rate-nya itu dalam hitungan frame-nya itu kita akan kalkulasi dalam bentuk grafik. Jadi akan kelihatan kalau memang ini murni saya videoin kayak gini, itu dia batang histogramnya tuh ada 1, 2, atau 3 gitu. Tapi kalau hasil editing dia nanti menyebar gitu panjang hasil editnya. Misalnya saya pengen lihat ini film Harry Potter nih, kelihatan banget tuh. Memang di hasil editing gitu. Jadi sebelum kita menganalisis momen objek di dalam CCTV, biasanya kita menganalisis 3 hal ini dulu paling tidak, belum lagi timestamp-nya segala macam, untuk memastikan ini memang benar adanya. Jadi bukan yang hasil aneh-aneh gitu. Meskipun juga ada juga ahli yang berpendapat editing itu dibagi 2. Editing untuk enhancement. Jadi misalnya rekaman CCTV ini backlight nih. Jadi wajahnya nggak kelihatan nih. Makanya kan dikasih permainan cahaya sehingga wajahnya kelihatan, backlightnya diminimalkan gitu. Bisa. Itu bisa. Itu juga sebenarnya editing dalam rangka enhancement, meningkatkan kualitas gitu. Yang kedua editing yang merusak. Jadi yang sebelumnya nggak ada pisau di meja, terus nanti dibuat ada pisau kayak gitu. Itu editing yang merusak gitu. Cuman kan banyak orang Indonesia menganggap kalau editing itu sifatnya merusak. Padahal belum tentu ya. Belum tentu juga. Ada yang enhancement gitu. Pak Panu, saya tidak bermaksud untuk masuk ke materi Sambo, tapi itu kemarin sempat mencuat ya bahwa rekaman CCTV itu diedit. Ada yang nerangin apa jatuhnya sinar arah yang kena mobil gitu. Itu benar adanya ya. Kalau saya juga sempat lihat sih di YouTube itu, ada yang salah satu pakar memberikan analisa CCTV yang beredar. Itu saya juga taunya dari YouTube juga gitu, ada CCTV yang beredar. Jadi gini, ketika satu channel kamera TV, kan rekaman kamera CCTV yang merekam, digabungkan dengan kamera CCTV yang berbeda, kemudian dijadikan satu, kan sebenarnya kan editing juga. Iya. Ya kan menyatukan itu editing juga. Awalnya kan dia terpisah gitu. Ya. Kemudian diambil, di crop, diambil. Oh ini saya ngambil 2 detik sini, ini 3 detik ini saya gabung nih, biar jadi apa? Biar bisa kelihatan. Sebenarnya menggabung itu juga editing juga karena kan menggunakan aplikasi gitu. Nah, kalau yang tadi ditanya sama Pak Helmi itu, saya sempat lihat sih di CCTV itu kan bentuknya kan agak kotak gitu. Ada namanya display aspect ratio. Rasio gambar. Baik. Kan ada length kali width, panjang kali lebar. Biasanya 6 kan, kali 4 itu. 16:9. Yang widescreen. Widescreen. Widescreen kan 16:9. Kalau komputer kita jadul yang dulu, kita punya monitor gede 4:3 atau TV jadul kita 4:3. Nah, kalau misalnya awalnya channel kamera TV itu CCTV itu 16:9, kemudian kita buka
dipaksa dengan yang 4:3, maka dia akan mampat kayak gini. Apa yang terjadi? Orangnya pun jadi panjang-panjang. Panjang-panjang, ya. kurus-kurus ya. Ya jadi langsing-langsing, terus ininya agak jenjang sedikit gitu. Itu ketahuan ya? Iya. Sama kayak kita kalau kita punya TV di rumah kan ada kita bisa ganti-ganti dulu itu mau 16:9 atau mau 4:3 langsung kelihatan kan bagaimana dia merenggangnya dampaknya itu. Iya. Saat ini rekaman CCTV channel kamera CCTV itu rata-rata sih udah 16:9. Nah, kalau dulu memang masih ada sih 4:3 gitu. Gila ya. Iya. Kasus-kasus luar biasa ya. Termasuk kasus Ahok juga ya. Oh iya. Itu yang dianalisa apa? Rekaman suaranya? Oh iya, kalau waktu itu sih rekaman ketika dia videonya di Kepulauan Seribu. Iya betul, videonya beliau. Apakah ini memang benar adanya ataukah hasil editan gitu. Dan itu memang sudah diakui oleh beliau bahwasanya itu memang dia ngomong itu pada waktu kejadian itu memang ini sih. Itu nggak dibantah sih sama beliau itu. Ya, kasus beliau gentle sih. Ya. Kasus Habib Rizik juga ya. Oh iya. Wow. Ya. Dari sekian pengalaman melakukan apa digital forensik gitu, yang mana yang paling apa ya? Yang paling membuat Pak Nuh itu ada yang unik ini. Ini ada lucunya gitu. Jadi saya waktu itu lagi ngisi kelas Digital Forensic Investigation di BSSN. Kemudian saya ditelepon Kapolda Banten, Mas Nuh ada kasus hacking nih di wilayah saya yang dihack salah satu kampus hacking. Bisa kesini kah? Terus saya bilang, oh saya lagi ada kelas nih Jenderal. Nunggu sore, kelas saya udah selesai, nanti saya langsung merapat ke sana sekalian sama tim saya gitu. Sore selesai, terus kita langsung ke Banten. Nyampe sana mungkin menjelang maghrib, kita sholat maghrib, langsung action. Jam 12 malam belum sedikit lagi itu udah selesai. Jadi cepat sekali gitu. Jadi kita ikan sepat ikan gabus nih. Tapi semuanya tahapan udah kita pelajari cepat gitu. Kita bagi tim. Kan memang kan kerja digital forensic investigation tuh teamwork. Nggak ada single fighter. Yang penting kita bisa bagi si A ngapain, si B ngapain, si C. Jadi kita udah bagi jadi cepat. Saya juga ikut di sana. Kemudian sekaligus mengendalikan supaya cepat selesai. Begitu sebelum jam 12 malam udah selesai kita senang. Ternyata pelakunya itu IT staff di sana, gitu pelakunya itu. Karena udah selesai, udah jelas segala sesuatunya, kita makan durian. Jadi itulah salah satu makan durian yang paling enak. Karena tugas sudah selesai. Iya. Dalam waktu singkat. Iya. Apa yang dihack waktu itu? Server. Jadi beberapa server di kampus itu nggak bisa lagi diakses. Oh, di blok sama dia? Iya. Dirusak? Iya, kayak gitulah. Pokoknya nggak bisa diakses, bahkan termasuk server yang kaitannya dengan gaji. Kan ada juga di sana kan yang perlu digaji kayak payroll system. Iya, yang dosen swasta atau ya karyawannya itu nggak bisa digaji karena kan servernya ya nggak bisa diakses gitu, mati gitu. Saya sempat guyon, harusnya nih servernya yang diakses itu nggak hanya itu, tapi ada masuk lebih dalam lagi, ada server nilai. Jadi buat aja tuh semua nilai mahasiswa mata kuliah tuh A gua. Jadi begitu lulus summa cum laude itu 4.0 gitu. Itu hacker yang menolong secara akademis. Jadi pasti tuh dia didukung nih sama mahasiswa yang mau lulus kan, seneng juga wah gitu. Pak Nuh, saya tadi barusan menjadi moderator lagi di YPA, bicara tentang apa? Sebenarnya kita bicara tentang IT audit ya. Dan salah satu narasumber saya bilang bahwa memang Indonesia itu menjadi target cyber attack ya, tertinggi di dunia sampai 39 juta. Nomor 2-nya itu Amerika jauh banget. Tapi kita juga adalah pelaku cyber attack juga yang tertinggi juga gitu. Jadi apa yang terjadi kepada Indonesia sebenarnya? Saya hacker misalnya dari luar, kemudian saya masuklah ke satu server di Indonesia, bolong, saya masuk di situ. Nah, kemudian server itu saya manfaatkan untuk menyerang. Jadi kalau nanti, saya anggap aja, saya dari luar Indonesia, saya nge-hack server di Indonesia, kemudian server itu saya hanya memanfaatkan dia, saya nggak ngambil apa-apa, hanya memanfaatkan server itu untuk menyerang ke negara lain. Negara lain. Anggap aja negara A gitu. Sehingga ketika nanti A itu melakukan investigasi, ternyata sumber serangan dari Indonesia, padahal melakukan saya dari luar.
Dan itu sering terjadi gitu. Jadi kita jadi apa? Kita numpang lewat aja? Iya, jadi itu gimana ya? Memang hacker internasional itu ada kalanya dia memang tembak langsung, ada kalanya dia pakai proxy. Nah, yang tadi itu namanya proxy. Proxy itu nggak langsung gitu. Kayak ricochet gitu? Iya, ricochet gitu. Jadi mengkamuflase, kesannya kalau saya langsung, nanti kan langsung ketahuan. Nah, supaya tidak ketahuan kan harus pakai tangan pihak lain. Kenapa harus Indonesia sih? Ya, karena memang servernya ada yang bolong gitu. Atau ya. boleh nggak saya terjemahkan? Bahkan dulu itu waktu masih heboh-hebohnya Bitcoin itu beberapa, ya udah anggap beberapa deh server yang bolong itu digunakan untuk mining. Untuk mining? Iya, waktu Bitcoin masih tinggi-tingginya hampir 1 miliar itu. Maksudnya untuk mining saya juga, aduh, yang punya server juga cuek-cuek juga nggak tahu gitu. Saya ngelihat angka 37 atau 39 juta dibandingkan Amerika peringkat kedua tuh 17 juta ya. Sasaran cybertech. Bisa nggak saya simpulkan bahwa memang apa ya, resilience kita itu, pertahanan kita itu terhadap serangan itu demikian gampang ya. Jadi kalau kembali lagi ke resilience yang tadi ditanya, jadi resilience itu ada banyak faktor. Pertama, faktor key personnya, top manajemennya. Yang kedua, pelaku teknisnya. Andai kan misalnya top manajemen punya komitmen kuat, bikin policy kebijakan untuk membangun digital resilience yang kuat, tapi dia tidak mendapatkan resource technical people-nya nggak bagus. Jadi ini masalah SDM? Iya, ini SDM nih. Kemudian infrastrukturnya. Nah, kita harusnya memberdayakan komunitas. Contoh gini aja, yang punya internet di Indonesia siapa sih? ABJI kan yang dulu membangun pertama, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Iya. Ketika Indonesia belum kepikir ngomong internet, pemerintahan kita, swasta dulu sudah ngomong internet, sudah dia bikin infrastrukturnya di gedung Cyber 1 punya swasta. Nah, kalau misalnya ini digandeng, ayo bantu Indonesia yuk, bantu negara kita untuk kamu yang garda terdepan supaya ditata gitu. Sama kayak kita main bola, ada yang jadi pemain depan, ada pemain tengah, ada pemain belakang, ada kiper gitu. Jangan semuanya jadi kiper gitu. Itu disebut dengan third line defense, second line, first line ya. Jadi harus ada, kalau kita kalau kita ngomong resilience itu, kita harus tahu posisi kita ada di mana gitu. Oh, posisi saya sebagai back, oh kalau gitu saya jangan sering-sering naik gitu, nanti kebobolan. Oh, posisi saya sebagai striker, pemain depan, oh kalau gitu mungkin sesekali saya ke tengah nih untuk bantu pertahanan di awal, sebelum masuk lagi ke belakang gitu. Nah, dari banyak hal itu ada satu yang saya sering bilang kalau saya jadi pembicara itu, kita kalau ngomong ke sisi hilir terus capek, ayo kita sama-sama sentuh sisi hulu. Apakah sisi hulu itu? Public awareness. Public awareness itu bagaimana public itu lengkap, bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintahan, orang-orang semuanya lah gitu. Public saya anggap itu bagaimana mereka memiliki awareness, hati-hati yuk dengan dunia cyber. Iya. Contoh gini, ada guyonan di komunitas underground itu nyelekit. Guyonan kayak gini, smartphone should be on smart people. Jadi harusnya smartphone itu dipegang oleh orang-orang yang smart. Masa HP-nya smart orangnya kagak gitu. Nah, ujung dari guyonan itu artinya kalau kita pegang smartphone, kalau kita main laptop, kalau kita main internet, sebenarnya status kita tuh calon korban. Salah klik kita jadi korban. Salah ini jadi korban. Ya udahlah. Terus saya ditanya, Pak Anu kalau nggak mau jadi korban gimana ceritanya? Offline aja. Saya bilang gitu. Offline happy kok. Iya. Nah, kalau kita main online, kalau kita punya server, ya udah. Status kita tuh calon korban, hati-hati. Nah, ini yang belum tertanam. Belum tertanam. Jadi ya seakan-akan kalau kita udah punya server dibiarin aja. Padahal kan perlu di maintenance gitu. Jadi makanya bolong. Karena dalam dunia hacking itu ada satu filosofi juga yang sangat terkenal. No system is perfect. No system is perfect. Nggak ada yang sempurna. Karena sistem dibangun manusia, nobody is perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Yang sempurna kan milik Tuhan gitu. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya itu jebol. Kapan lengahnya? Ya, oleh karena itu dalam dunia security itu ada lagi filosofi yang bagus. Untuk supaya security pada top level, kita butuh satu kata namanya update. Jadi update aja. Sekali kita nggak update, selesai gitu. Nah, update itu seringkali disalahartikan. Update di sisi technical.
aplikasi update atau update hardware-nya. Padahal kita juga butuh update SDM-nya. Kalau kita punya sistem canggih tapi SDM-nya nggak canggih ya lewat juga. Ketinggalan zaman. Jadi kalau saya boleh minjam istilah polisi, ada namanya tuh, atau tentang militer ada namanya tuh the man behind the gun. Manusia di belakang senjata. Saya tanya nih sama Pak Helmi, the man behind the gun sama the gun in front of the man sama atau beda? The man behind the gun. The man behind the gun in front of the man. Sama atau beda nih? Nggak bisa sih. Secara posisi sama. Ya, manusia di belakang senjata. Senjata di depan manusia. Sama secara posisi, tapi ternyata maknanya beda. Kalau kita ngomong the man behind the gun, disebut pertama tuh the man dulu. Artinya SDM-nya tuh nomor satu, the gun ini nomor dua. Kita kasih senjata tembak canggih untuk sniper, tapi snipernya nggak canggih. Ya lewat terus, nggak bisa nembak-nembak, nggak dapat targetnya gitu. The man behind. Tapi kalau kita menomorsatukan manusianya, kita latih, jadilah dia maksimal senjatanya ini. Tapi banyak di dunia, nggak hanya di Indonesia, kalau sudah punya sistem canggih, modern, sudah canggih. Enggak salah, itu namanya the gun in front of the man, mendewa-dewakan hardware dan software yang canggih. Padahal orangnya belum dilupakan, tentu bisa belum tentu gitu. Pak Nu, kalau yang tadi ya, kita victim serangan cyber terbanyak, tapi juga penyerang terbanyak. Apakah bisa diartikan bahwa yang nyerang yang di dalam negeri ini kita juga nih? Bisa juga. Orang servernya di situ bolong, masuklah orang lain. Kemudian orang lain memanfaatkan server bolong itu, terserah dia mau nyerang keluar atau nyerang di dalam sendiri gitu. Jadi jadi zombie servernya itu gitu. Ini terkait bocornya data-data pribadi sampai 1,3 miliar yang sekarang lagi hot. Ya itu lagi topik gitu. Lagi proses investigasi. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak Nu? Ya sebenarnya kan database itu harusnya kan dijaga. Kalau kita ngacu ke ada namanya standar internasional ISO 27001. ISO 27001 itu standar internasional yang kaitannya dengan sistem manajemen keamanan informasi. Informasi di situ termasuk salah satunya database. Dukcapil kah atau BPJS kah? Atau banking kah, kan kita punya banyak database. Atau hotel kah, kalau kita check in hotel kan ada database tamu juga di sana gitu. Jadi kita punya database itu tersebar kemana-mana gitu. Ketika kita check in di satu gedung office di Sudirman atau Tamrin, kan kita juga nunjukin KTP. KTP kan lagi-lagi tercecer kan juga. Jadi database orang Indonesia itu banyak sekali di mana-mana gitu. Nah, database itu hanya satu titik di depan, lupa dengan keamanannya gitu. Security. Harusnya tuh security-nya tuh dimainkan menurut standar internasional 27001. Nah di situ disebutkan bahwasanya untuk keamanan data kita butuh SDM, kita butuh sistemnya. Jadi ada namanya security itu basisnya CIA. Ya, CIA itu bukan agen intelijen Amerika, tapi CIA itu C-nya itu, C-nya itu confidentiality. CIA, I-nya itu integrity, A-nya itu availability. Nah, basicnya ISO 27001 itu dari ini. Confidentiality, integrity, availability. Nah, confidentiality itu konfidensial, dibuat itu satu data dengan sistem itu dia sifatnya terlindungi. Itu confidential. Memang kan nanti ada informasi yang memang boleh dikonsumsi publik, tapi kan ada juga informasi yang nggak boleh dikonsumsi oleh publik, database yang nggak boleh bocor, harus dilindungi. Nah, itu confidentiality-nya dimainkan. Ada lagi integrity. Nah, integrity ini bahwasanya database ini memang benar adanya. Jadi kalau misalnya ini sidik jarinya Pak Helmi, fotonya Pak Helmi, jangan sampai jadi sidik jarinya saya atau fotonya saya. Kalau itu kan nggak lagi integrity gitu, bocor. Availability itu tersedia. Anytime 24 jam dalam 1 minggu, 7 days gitu, ini bisa diakses gitu, itu availability. Nah, yang paling disebut pertama tuh C-nya dulu memang, confidentiality. Confidentiality.
Nah, confidentiality ini salah satu tekniknya tuh yang paling terkenal adalah kriptografi, dienkripsi gitu, untuk dia kalaupun nanti bocor database ini kita aman karena dienkripsi, diacak, di-scramble. Jadi siapapun nggak bisa baca isinya. Andai kan mau di brute force attack, di-hack gitu untuk dibaca itu butuh ribuan tahun sampai atau ratusan tahun untuk membongkarnya gitu. Makanya ini bagus confidentiality itu harus ditanamkan banget. Jadi kalau misalnya database kita itu dipegang sama satu lembaga, satu company, kita tanya confidentiality-nya gimana nih? Kalian pegang. Makanya kan di Indonesia lagi dibahas kan rancangan undang-undang PDP. Yang belum disahkan juga. Iya, perlindungan data pribadi. Nah, masalah belum disahkannya itu karena di dalam rancangan undang-undang kan menyebut juga tentang pidana. Kalau itu bocor, pidananya juga banyak. Di atas 5 tahun, bisa masuk penjara. yang megang data masyarakat itu. Makanya ini juga harus bagaimana menyikapi PDP itu. Kan kita juga pengen data pribadi kita, kan data pribadi kita tuh banyak kemana-mana gitu. Kita juga pengen aman yang punya data. Kita kan sebagai yang punya data kan harus, kalau saya serahkan data saya ke Pak Helmi harus aman dong gitu. Atau Pak Helmi nyerahkan datanya ke saya harus aman dong. Dan sekarang gitu. Sembarangan banget orang minta data pribadi ya Pak Anu. Bayangkan kita kadang-kadang masuk ke mall, masuk ke hotel, dapat minta free wifi aja. Dia nanya email, nanya macam-macam gitu. Saya aja jadi pembicara di satu kementerian lembaga, misalnya berapa kali, Pak Nuh minta KTP-nya dong. Ini kan untuk ini, saya bilang, saya ganti dengan SIM ya, gitu. Jadi, saya punya tips and trick kan, kalau KTP kan ada NIK kita. NIK itu yang? Iya. Nah, saya nggak mau NIK saya itu, meskipun udah bocor, saya nggak mau nambah bocor gitu. Jadi saya ganti dengan SIM gitu. Oh, itu lebih aman? Iya, lebih bagus kayak gitu sih. Kan di SIM kita kan nggak ada NIK gitu. Nah, kan SIM kan identitas juga, ada foto kita. Kan yang dimintakan identitas ada foto gitu. Identitas, kalau kartu debit, kartu kredit kan nggak ada foto kita gitu. Jadi jadi kalau Pak Hilmi ditanya, misalnya masuk gedung kan ditanya tuh kadang-kadang itu atau harus masuk tinggal, hotel, ditinggal SIM aja ya. Iya, diminta ditinggal lagi, saya kasih SIM aja. Jadi tips juga nih ya? Iya. Supaya mencegah supaya kalaupun nggak bocor ya bagus kan nicknya jadi nggak bocor. Kalau misalnya bocor kita nggak nambah bocornya. Jadi gitu. Aset kita pribadi paling berharga tuh sebenarnya KTP karena di situ ada nick. Iya, jadi di KTP itu nick itu nanti kan dia terasosiasi kemana aja. Bahkan kan saat ini kan kalau kita lihat itu sebulan atau 2 bulan yang lalu kan ada kerjasama antara Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan pajak. Bahwasanya pajak itu nggak lagi pakai NPWP, nanti basisnya nick. Jadi nick itu bisa kemana-mana. Akses pajak jadi juga ya. Mungkin kalau kita ngaca seperti di Eropa dan Amerika kan adanya single identity yang social security number ya. Iya, betul sekali. Jadi dia bisa kemana-mana itu. Yang megang itu hanya kementerian lembaga gitu, sesuai kebutuhan gitu. Tapi kemarin lucu juga ya, jumlah penduduk Indonesia 270 juta, nick yang bocornya 1,3 miliar data pribadinya ya. Kalau nicknya enggak itu sih. Itu total data pribadi totalnya. Itu kan total registrasi SIM card. Kan banyak itu dari SIM card ya. SIM card. Jadi si A registrasi SIM card, si B registrasi SIM card, si A punya 3 SIM card, si B punya 4 SIM card. Ya kalau kita ada 200 juta pengguna gadget, kalau dia punya 4 udah 800 juta. Dulu bukannya ada pembatasan ya Pak Nu ya? Dulu kalau nggak salah sempat ada aturan bahwa kalau mau ngambil startup itu, starter itu. Iya, cuman kan mereka kan SIM card yang lama expired, kemudian pakai SIM card lagi yang baru expired, pakai lagi SIM card baru expired. Kan totalnya kan itu kan kumulatif, bukan saat ini. Karena gini, saya itu jadi 1,3 miliar tuh yang sekian tahun ke belakang. Yang saya ngeliat ngaconya, terus terang, saya ada orang tuh yang ngeselin banget karena minta sesuatu, ya. Saya blok, muncul lagi. Saya blok, dia punya nomor lagi. Dia blok adalah dengan modus. Saya juga ngalamin. Iya, namanya macam-macam lah. Namanya ada ya Allah, namanya tabahkan segala macam ya. Saya blok. Saya bilang kalau memang Anda butuh bantuan, dia bilang dia nggak punya uang gitu. Kenapa dia bisa beli kartu banyak banget ya? Jadi kan nomor kita itu kalau udah kasus yang kayak tadi, sebenarnya nomor kita udah bocor nih. Iya. Udah pertama bocor. Nomor 2 ada orang. Terus saya malas juga nimpalin mereka gitu. Saya blok. Saya blok. Kalau misalnya ini saya mengaktifkan
ada salah satu feature di smartphone itu unknown blocker. Jadi saya nggak mau diganggu oleh unknown number. Kan itu kan nggak ada di dalam kontak kita. Jadi mau dia telepon masuk, mau dia SMS, mau dia chat, pokoknya di blok kalau dia nggak ada dalam kontak. Jadi kita tenang. Jadi nggak masuk lagi. Tapi kadang-kadang kita ngeri ada teman barangkali yang belum terkoneksi dengan kita ya kan? Nggak apa-apa. Nanti kan di SMS dulu atau WA dulu ngasih tahu. Ini WA-nya yang masuk terus. Iya, jadi kita masih bisa nerima kalau untuk yang WA gitu. Misalnya contoh yang chatnya itu masih bisa gitu. Capek aja ya. Saya bilang ada ini orang mengaku lagi tidak punya uang, tetapi nomornya banyak banget tuh. Nah kalau misalnya kan ada juga kalau nggak salah aplikasi chat itu yang nanya alasan di blok ini apa gitu. Saya kalau udah kayak gitu saya bilang offense itu apa ya, menyerang gitu, maksudnya tuh bahaya gitu. Saya bilang offense dah blok gitu. Alasan offense itu biasanya tuh yang accountnya tuh bisnis, dia minta alasan kayak itu. Kalau yang non bisnis biasanya langsung diblok aja. Mas Nuh, saya pengen nanya, apa tanda-tanda kita tahu bahwa handphone kita atau nomor kita dihack? Wah, sharing dong. Dulu saya dianggarin pakai pagar, pakai apa gitu. Disadap atau tidak disadap? Gitu, disadap atau tidak disadap? Ini ada namanya lawful interception, penyadapan lawful. Lawful itu berbasis penegakan hukum polisi. Yes. Kalau itu oke lah. Ada unlawful interception, jadi penyadapan yang tidak berbasiskan penegakan hukum. Unlawful biasanya ini persaingan bisnis swasta atau ya begitulah namanya, yang nggak ada hubungannya dengan penegakan hukum. Nah rata-rata unlawful ini menggunakan spyware. Jadi spyware saya tanamkan tanpa sepengetahuan Pak Helmi ke HP-nya Pak Helmi. Caranya? Adalah gitu. Nah nanti otomatis kan spyware ini akan komunikasi sama saya. Laporan entah itu 24 jam, entah itu setiap 1 jam sekali, entah terserah lah bagaimana saya ngeset spyware-nya itu. Nah otomatis kan spyware ini kan hidup. Nah hidupnya spyware ini mengkonsumsi baterai. Jadi kalau misalnya Pak Helmi biasanya baterainya bertahan hingga jam 9 malam, terus tiba-tiba baterainya ini jam 3 sore udah drop nih, wajib curiga. Karena spyware itu mengkonsumsi baterai untuk dia laporan sama majikannya, panglimanya gitu. Ya periksa dulu lah gitu. Kalau misalnya setelah diganti baterai masih ngedrop ya curiga itu. Tapi setelah ganti baterai nggak lagi ngedrop, memang baterainya jelek, memang waktunya diganti misalnya kayak gitu. Tapi rata-rata salah satunya tuh di baterai sih ketahuan. Spyware tuh dikirim jarak jauh, bukan fisik, ditanamkan dalam arti ditaruh sesuatu di. Kalau dulu kan orang nyadap ditaruh betul secara fisik. Ini nggak ya, Panu ya? Dua-duanya. Iya. Bisa lewat salah klik. Jadi kan saya kirim Pak Helmi link nih. Pak Helmi ada link bagus nih tentang video Shure. Langsung namanya video kan langsung diklik gitu. Nah, tanpa disadari link itu menyimpan spyware. Begitu kita klik, spyware yang ada di server internet sana masuklah ke dalam. Tanpa Pak Helmi tahu masuk ke dalam. Makanya jangan pernah mengklik link yang nggak jelas. Kalau dia memang mau ngirimkan video, kirim aja video langsung. Kalau udah mau ngirim gambar, kirim aja gambar, jangan pakai link gitu. Kalau mau kirim berita, ya udah kita lihat dulu berita ini, ya udah tinggal kita cek di aplikasi berita yang mana gitu. Link itu seringkali kalau bagi hacker tuh jebakan Batman. Jadi saya kirim link, harapan diklik nih, pasti diklik lah sama ini, apalagi kan gini, saya kalau mau ngehack target itu kita profiling dulu. Nah, salah satu profiling kita ini itu adalah hobi. Dia ini preference. Dia ini senangnya apa sih preference-nya itu? Oh, ternyata target kita ini senang dengan berita tentang investasi. Terus kirim terus ya. Udah kita cari link berita tentang investasi. Kirim terus. Kemudian kita modif linknya itu kita kasih untuk ininya spyware, kita kirim. Pasti diklik lah orang dia senang investasi. Kenapa senang? Karena udah kita profiling sebelumnya. Oh, target kita senang dengan berita tentang entertainment.
ambil satu berita entertainment yang lagi hot saat ini, linknya, kemudian kita modif. Nah, kemudian kita kirim, diklik, begitu diklik spyware-nya masuk. Ya tetap masuk ke berita itu, tapi dia nggak ngerti bahwasanya link itu juga ada link jebakan yang masuk ke sana. Jadi begitu klik dia cabang 2 ke berita itu muncul, tapi spyware yang ini masuk juga. Masuk juga. Ya. Nah itu spyware langsung masuk, ya udah kita bisa apa-apa di Jadi, sana. nasihat dari Pak Nu, kalau ada orang ngirim link dan kita waspada. waspada aja. Ada dulu waktu saya pelatihan di New York State Police, saya juga pernah dapat rekomendasi tentang manajemen olah TKP dari New York State Police itu. Ada satu filosofi mereka, stop and think, berpikir sejenak, berhenti sejenak untuk berpikir. Jadi kalau kita mau masuk TKP, stop and think. Begitu masuk TKP, stop and think. Jadi kita tuh dipaksa untuk berhenti mikir. Jadi jangan yang gerasa gerusu itu nggak boleh. Stop and think-nya itu juga bagus ketika kita dapat berita, link atau apalah, stop and think. Berhenti sejenak untuk berpikir. Kalau memang ini hoax, kalau itu jangan diteruskan. Jadi kita luangkan waktu untuk berhenti untuk mikir. Oh link ini bahaya, berhenti. Kadang-kadang masalahnya itu orang Indonesia tuh kepo. Kepo tingkat tinggi. Jadi diklik aja, padahal itu sebenarnya tuh nggak boleh gitu. Termasuk kejadian di IG terutama ya, Pak. Banyak sekali yang IG-nya dihack. Itu kadang-kadang kita dikirimin dari link itu asal muasalnya. Dikirimin, wah Anda melakukan pelanggaran dan sebentar lagi dalam berapa jam akan diblok gitu-gitu kan. Oleh karena itu Anda harus kirimkan ini. Itu termasuk ya. Jangan mudah, pokoknya don't trust anybody in the internet. Don't trust anybody in the internet. Dengerin tuh. Siapapun bisa jadi siapapun. Apalagi kita ngomong sosial media. Andai kan kucing kita di rumah bisa main komputer, jangan-jangan dia ngaku kita lagi. Ngaku majikannya lagi gitu. Saya juga saya sering ditanya, saya kan nggak punya Facebook gitu. Memang saya nggak main Facebook gitu. Kenapa sih Pak Nong nggak main Facebook? Saya bilang dunia nyata saya sudah happy. Saya udah bisa ketawa ngakak gitu. Saya bisa guyon sama teman segala macam. Ngapain saya main dunia yang nggak jelas? Siapapun bisa jadi siapapun gitu. Tapi bagi yang ada produk yang untuk dijual, sosmed adalah salah satu marketplace terbaik. Marketplace terbaik itu di sosmed itu. Kalau ada produk itu kan bisa jasa, bisa something knowledge misalnya gitu, silakan aja gitu, atau fashion itu bagus banget itu. Mas Nu, boleh dong sharing untuk tahu bahwa nomor kita lagi disadap atau tidak, yang unlawful terutama. Nggak bisa? Kirim ke saya HP-nya. Kirim ke dia. Jadi perlu pemeriksaan yang menyeluruh dari satu smartphone itu. Nanti akan kita tahu bahwasanya di situ ada penyadapan, ada spyware-nya. Jadi ada beberapa case itu datang ke kita, bukan case sih, dalam tanda kutip ya. Mereka pengen memastikan smartphone yang mereka pegang itu bersih dari spyware atau ada spyware-nya. Begitu kita periksa ada spyware. Bahkan titik server tempat mereka spyware ini ngelempar datanya, itu juga saya dapat. Alamat IP-nya gitu. Alamat IP itu kayak nah itu saya bisa tahu oh ini memangnya ada gitu. Kalau misalnya tidak kita periksa, kita nggak akan tahu kalau kita itu lagi disadap apa tidak gitu. Khusus yang unlawful pakai spyware ini. Kalau lawful itu memang perlu pemeriksaan yang menyeluruh. Ya karena saya berapa tahun yang lalu pernah ditawarin gitu, ada swasta gitu yang menyediakan jasa penyadapan. Untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan rumah tangga bahkan ada orang nyadap istrinya gitu. Itu memang ada ya Pak Mas Doy? Ada sih, kalau juga kita lihat itu, misalnya kan kebanyakan WA misalnya, kan WA kan dicek aja itu di linked device, kan ada setting tuh, dicek aja linked device-nya kemana. Jangan sampai linked device WA-nya Pak Helmi ada di laptop atau di gadget yang kita nggak punya. Kalau gitu lagi di monitor. Kan ada linked device itu. Atau kalau Google kan ada share posisi. Ada di setting Google itu. Tapi banyak juga orang yang nggak cuek-cuek aja sih. Jadi kalau misalnya kan kita punya HP nih. HP kita kan
terdaftar kan, kalau kita mau daftar smartphone kan pakai, misalnya Android kan pakai akun Gmail, atau kalau iPhone kan baru pakai Apple ID. Nah, Google itu ada di settingnya tuh kita bisa mengaktifkan monitor. Ya harus dicek juga sih itu setting kita tuh betul nggak gitu. Misalnya ternyata email itu dipakai untuk smartphone Androidnya Pak Helmi, ya kalau gitu saya bisa monitor dong kayak gitu. Gitu ya. Ngeri. Yang jelas bahwa saya pernah sih dulu sekian tahun yang lalu kan negara kita kan presidennya disadap tuh dulu. Sebelum Pak Jokowi. Ya sama negara tetangga ya. Iya sama negara tetangga tuh saya dipanggil karena kan ada negara tersebut kan memberikan hibah komputer segala macam itu. Terus saya dipanggil sama pimpinan, Pak Nuh, coba cek dong kita nih kena sadap nggak sama negara yang ngasih donor yang ngasih hibah kita nih. Saya bilang udah uji petik aja deh. Ini satu komputer, satu laptop saya lihat dulu. Masuk semuanya kan kurang kerjaan, uji petik aja satu. Begitu saya cek, saya ketemu satu port yang terbuka. Posisinya tuh statusnya tuh listening nunggu pelakunya itu komunikasi, dia di listening. Terbuka. Saya pelajari port itu, jadi di kamuflase seakan-akan maintenance dari satu aplikasi tertentu. Jadi kalau kita baca deskripsinya itu, pintu itu kebuka untuk maintenance aplikasi tertentu. Setelah saya dalami pelajari enggak, itu hoax itu memang karangan aja gitu supaya seakan-akan itu port untuk maintenance, padahal bukan untuk port maintenance, itu port untuk remote access. Lebih dalam lagi. Jadi dengan port yang kebuka itu saya bisa mengendalikan komputer itu meskipun saya beda negara, beda benua. Itu jahat banget itu. Jadi setelah saya dalam itu ternyata port untuk remote access. Bahaya banget. Jadi kalau apapun yang diketik itu saya bisa tahu saat itu juga langsung. Bahkan saya bisa ngambil filenya tanpa orang yang punya laptop tuh tahu. Gila. Simultaneously. Aduh. Pak Nuh belajar ini di mana sih? Di Inggris kata negaranya. Ilmu ini. Dulu apa? Ngambil apa? S2? Iya. Jadi kan dulu tamat dari Unsri memang direkrut oleh. Jadi kan ketika saya dulu kuliah di Unsri, saya lihat beasiswa ABRI dulu, Mabes ABRI punya program beasiswa untuk mengambil bibit-bibit terbaik dari beberapa PTN di Indonesia. Nah, saya termasuk salah satu yang masuk. Kemudian tamat kuliah wajib ikut ikatan dinas. Jadi itu nggak gratis itu. Ya udah saya ikut. Beasiswa ya? Beasiswa itu saya ikatan dinas. Kemudian selesai 10 tahun, saya itu 2008 saya ikut beasiswa Chevening. Yang di Inggris. Inggris, iya. Saya juga waktu itu antara ya coba-coba aja gitu, karena saya nggak ngerti kan Chevening kan lumayan ketat. Angkatan saya itu ada 3.000 lebih applicants, Indonesia yang diambil hanya 30, jadi ketat banget gitu. Dan alhamdulillah saya salah satunya. Kemudian saya berangkatlah ke sana, British Council sebagai fasilitator. Kaget, kok ini ngambil digital forensik gitu, karena rata-rata Chevening itu diizinkan tuh sisi sosial, sains yang sosial, bukan yang sains yang teknik gitu. Kemudian saya ngotot ini kan untuk kebutuhan kebaikan polisi gitu. Oh ya, saya akhirnya diizinkan. Masalahnya lagi tuition fee SPP-nya itu melebihi kan batasan plafonnya Chevening itu 10.000 pound sterling tuition fee. Saya 12.000. Saya harus nambah 2.000 pound sterling. Nombor? Enggak, karena British Council ngeliat saya mungkin kasihan kali ya, ini nggak ada duit nih, kasihan nih, muka melas nih gitu. Muka wong Palembang. terus akhirnya ternyata teman-teman saya yang 20 sekian ini tuition fee-nya di bawah 10.000 semua. Jadi ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada juga yang 9.000, nah, diambilin. Jadi ya saya dibantu teman-teman itu secara tidak langsung, akhirnya saya bisa kuliah ke sana. Dan saya ngambillah digital forensik waktu itu di sana itu. Padahal sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru waktu itu hanya 3 kampus atau 4 kampus di Inggris yang menyediakan S2 digital forensik. Nah, saya ambil salah satunya yang saya lihat dosennya itu kan saya profiling juga gitu, mana yang bagus gitu, yang tidak hanya sekedar klik-klik software. Sekarang saya butuh knowledge-nya gitu, karena kalau kita di depan persidangan kan kita nggak ngomong klik kanan klik kiri software, tapi kan knowledge-nya itu. Nah, saya dapatlah ada satu kampus saya yang waktu itu University of Strathclyde, digital forensiknya mainnya di sisi Linux.
Oh, itu saya suka sekali, meskipun saya tertatih-tatih di awal, tapi setelah 3 bulan saya bisa cepat gitu mengikuti Linux itu. Dan yang saya suka di sana kita punya 3 simulasi. Jadi ada satu mata kuliah kita main simulasi. Pertama ngehack sesadis mungkin. Terus simulasi yang kedua digital forensik seteliti mungkin. Simulasi yang ketiga bagaimana kita ngomong di depan persidangan. Jadi ada simulasi persidangannya juga. Karena output dari digital forensik kan akan menjadi ahli di depan persidangan. Jangan sampai nggak bisa ngomong gitu. Kan itu tantangan terbesar ahli-ahli digital forensik itu bagaimana ngomong di depan persidangan. Komunikasi, komunikasi teknik iya, karena tuh harus bisa komunikasi. Harus meyakinkan hakim gitu. Bahasanya kan beda. Saya ngomong misalnya bahasa recovery. Nggak ngerti mereka. Apa sih recovery? Nah, hacking gitu. Harus bisa mencari, disarankan mencari perumpamaan, analogi yang pas supaya hakim tuh bisa ngerti. Jadi kalau bahasa kita tuh membumikan bahasa langit. Bahasa itu langit, kalau kita ngomong bahasa langit ke makhluk bumi ya nggak nyambung gitu. Sampai segitu dipelajarin ya. Nah yang lucu tuh yang simulasi pertama juga nih. Jadi kelas dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok 3 orang buat skenario. Kayak Pak Hilmi bikin skenario. Kita buat skenario yang nanti diperiksa sama dosen. Kalau kata dosen nggak sadis, dibalikin lagi. Disuruh perbaiki kurang sadis. Iya, harus sadis. Nah, sadis itu itu samping berusak banget gitu. Kita sadis itu dalam arti kita menggunakan anti forensik. Jadi digital forensik itu punya musuh namanya anti forensik. Nah, kita harus bisa menggunakan anti forensik supaya nanti kalau simulasi kedua dimainkan jejaknya nggak dapat. Jadi kita main anti forensik di situ. Wah, kita buatlah skenario. Dicek sama dosen satu-satu kelompok itu. Perbaiki gitu. Pas yang kelompok saya, ini tambahin ya sedikit lagi nih, biar sadisnya kelihatan gitu. Kemudian setelah itu kita main, dikasih 3 minggu, kita set up sistem, 1 komputer server, 1 komputer penyerang, 1 komputer di tengah-tengahnya gitu. Ini apa kayak pelanggannya gitu, kliennya itu. Kita main gitu, dan kita tidak boleh membagi informasi kelompok kita ke yang lain. Jadi kita rahasia gitu. Kalau ada yang lain, teman kita datang, nggak boleh gitu. Intip-intip nggak boleh gitu. Nah, selesai simulasi pertama, masuk simulasi kedua. Kita pusing. Anggota kelompok diacak. Jadi kita beda lagi kelompok. Kita periksa hasil karya kenakalan hacking kelompok yang berbeda, kelompok lain. Dan tidak ada yang kita dapat 100% untuk yang simulasi kedua. Jadi ada jejak-jejak yang memang kita nggak dapat. Ya anggap aja 60-70% kita dapat, dan itu bagi dosen udah bagus. Udah bagus. Karena yang namanya cyber attack, cyber crime, jarang sekali kita dapatkan full. Jadi kayak kita dijelaskan kayak huruf A. Huruf A itu kita pecah menjadi 100 keping gambar kecil puzzle gitu. Kita hilang 10, hilang 20, tetap aja masih bisa kita susun. Dan itu huruf A, nggak akan jadi Z. Hence enough. Nggak akan jadi bunga, nggak akan jadi gunung, tetap aja itu huruf A gitu. Meskipun kita hanya dapat 80 keping, 20 kepingnya hilang gitu. Itu udah cukup gitu, bisa menjelaskan. Karena kata dosen, ada banyak bukti yang lain. Jadi nggak perlu kalian itu ngotot di sisi sini. Jadi kalau saya boleh minjam istilah Sun Tzu, yang penulis di Art of War-nya Cina itu, kalau dalam peperangan itu jangan kita hanya terpaku pada satu titik. Tidak ada peperangan dimenangkan hanya lewat satu titik. Jadi titiknya dibuat menyebar, serangan menyebar. Maka munculkan istilah melambung untuk ngambil banyak titik itu. Nah, Interpol juga mengajarkan seperti itu. Ketika kita melakukan investigasi satu kasus, nggak ada kita tuh hanya fokus satu titik. Ya dicari. Barang bukti itu banyak. Tinggal teamwork kita tuh mau nggak melihat, mencari, berdarah-darah untuk mengulik mana itu, nanti didiskusikan. Jadi supaya kita lebih banyak. Kalau memang dapatnya segitu ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menggambarkan kasusnya, rekonstruksi kasusnya gitu. Nah itu kita berat sekali di simulasi kedua itu. Wah itu kita waktunya dikasih lebih lama lagi, 1 bulan lebih. Tapi ntar mehek-mehek gitu. Wah, kasih tahu bro, kayak bahasa kita. Enggak gitu, rasain. Kita juga pusing juga sama gitu. Mas itu orang Indonesia satu-satunya? Iya, dan saya satu-satunya polisi. Jadi sisanya tuh ternyata digital forensik itu universal, siapapun boleh belajar. Ternyata bukan hanya punya polisi. Ngomong-ngomong, memang dari dulu cita-cita polisi? Enggak, jadi kiai. Gak mungkin banget. Kan
saya punya kakek itu sekian tahun di Mekah gitu. Terus pulang. Saya punya ayah pejuang kemerdekaan, begitu selesai itu ketua DKM. Jadi di rumah saya waktu saya kecil itu seringkali ada kiai. Iya, jadi waktu saya kecil itu seringkali ada kiai-kiai datang ke rumah. Dan saya kecil SD itu saya nganggap itu teman saya. Jadi saya ikut duduk di ruang tamu. Di situ ada ayah saya sama tamu-tamunya. Saya merasa mereka tuh teman saya, tapi saya juga nggak ngerti ngomong apa gitu. Karena memang beda level gitu. Kalau saya ditanya, mau jadi apa? Jadi kiai gitu. Tapi kan pernah niat-niat mau bobol bank sebenarnya dulu ya? Oh iya, waktu masih kuliah itu. Itu masih kuliah nakal itu. Nakal, jahil ya? Iya. Jadi, saya tahu, no crime is perfect, nggak ada kejahatan yang sempurna. Saya juga tahu every crime leaves trace, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Nggak ada kejahatan yang nggak ada jejaknya. Tapi kalau dalam dunia IT, cybercrime ada istilah the best crime, kejahatan terbaik itu kejahatan yang seminimal mungkin meninggalkan jejak, minimal. Dan itu bisa kita rancang kalau kita ngomong cybercrime. Karena kan dunia cyber itu kan dunia algoritma. Dan algoritma itu kan bisa kita cheating. Yang bikin algoritma kan manusia. Kan bisa kita mainkan algoritma. Dan itu memungkinkan kita bisa membobol sistem. Kayak spyware juga kan dia masuk ke sistem itu kan. Termasuk bobol bank itu ya? Ini lebih kepada iseng ya? Kepengen uji lah gitu. Makanya Pak Helmi, ada dalam dunia hacking itu satu kata untuk menjadi dia benar. Namanya ethical. Jadi kalau hacker nggak punya ethical, dia jadi jahat. Makanya kita namakan mereka black hat, topi hitam. Tapi kalau hacker itu dia punya ethical, sikap baik, pemahaman yang baik, dia jadi white hat. Gitu. Ada yang grey juga ya? Kira ya dia nyari posisi nih, mana yang enak nih. Enaknya di white, dia white. Enaknya di black, dia jadi black. Itu grey hacker. Iya, itu ada memang grey hat, betul juga. Nah, white hat ini sebenarnya juga kita butuh. Jadi saya punya banyak teman underground, mereka white hat. Jadi kalau kita ada apa-apa kita minta tolong dong di pen testing dong, diuji satu sistem ini, izin. Jadi izin dilihat, oh ya ini ada titik lemahnya di sini gitu. Itu white hat. Tapi kalau black hat itu nggak ada izin, masuk aja gitu, ambil gitu. Jadi kita butuh sih. Kalau dunia kampus itu mereka melalui research penelitian untuk melihat satu celah-celah kayak gitu. Memang penanaman itu ethical tuh penting sekali sih. Kalau nggak ada ethical itu ini mudah tergoda. Very tempting. Untung akhirnya Pak Nuh jadi polisi ya. Ya, itu saya syukur itu Gusti Allah memberikan yang saya happy dengan gitu. Kepintaran Anda yang kayak gitu. Dan syukur saya juga sama istri saya gitu. Yang dulu PDKT pakai itu juga. Andaikan apa ya, saya dulu kan waktu tamat kuliah kan pengen kerja di London, kan asik juga dapat 1 miliar lebih 1 tahun kontrak kerja di sana gitu. Oke, terus? Ya, tapi ya nggak jadi juga gitu. pulang. Jadi gimana cerita waktu PDKT ke Mbak Sari? Oh ya kan dulu jadi udah dihack, biaya telekomunikasi kan mahal. Iya. Jangankan interlokal, lokal aja mahal pada waktu itu. Jadi sistem telekomunikasi ternyata juga punya celah kelemahan gitu. Ya udah, bagaimana melihat kelemahan telekomunikasi itu untuk supaya bisa kita komunikasi gitu aja sih. Komunikasinya private, jadi nggak ada yang lain gitu. Jadi Pak Helmi juga nggak tahu gitu. Pokoknya nggak bayar aja. Dan katanya dulu Mbak Sari udah diikutin, udah ketahuan di mana ngapain gitu, ketahuan. Aduh. Jadi enggak lah, orang Indonesia tuh nggak profit untuk dihack ya. Jadi walaupun saya taunya apa ya? Jadi ada waktu saya kuliah di UK itu, dosen sama teman-teman kelas saya tuh nanya, Nuh, gaji jadi polisi di Indonesia berapa? Mereka kepo juga kan, karena saya kan satu-satunya polisi di sana itu. Terus saya bilang, di Indonesia kita gajinya per bulan, bukan per tahun seperti di UK. Oh ya, per bulannya berapa Nuh? Saya bilang 5 million rupiah. Tahu Pak Helmi, reaksi satu kelas itu termasuk dosen, what? Langsung, what? Gitu, what? Semuanya model, wow gitu.
Di situ saya baru tahu kalau orang Inggris itu kupingnya tuh nggak pernah dengar kata million. Duit itu biasanya mereka thousand. Dia pikir banyak. Iya, mereka dengar tuh thousand pounds. Kan mereka tuh thousand pounds. Mana ada million pounds itu nggak pernah dengar kupingnya. Jadi begitu saya ngomong 5 million rupiah, di benaknya mereka tuh kayak 5 million pound sterling. Sampai sebagian teman saya bilang, wah gede banget loh. Saya pengen jadi polisi di Indonesia, gimana ya caranya? Terus kata dosen saya, tanya dulu sama Nuh itu 5 juta rupiah, 5 million rupiah, itu konversinya berapa pound sterling gitu. Saya bilang, gini aja deh, saya konversi ke US dollar aja, karena lebih mudah. Ya, $1 itu, dulu itu $1 10.000. Jadi kalau 5 juta dibagi 10.000, $500. Beda lagi, begitu saya bilang 500 US dollars, langsung mas, gitu, kecil banget loh gitu. Karena mereka juga nggak pernah dengar ke kuping mereka ada gaji di bawah ratusan, hundreds, biasanya itu 1,000 pound sterling, nggak ada 100 pound sterling dalam hitungan jangka waktu bulanan atau tahun itu. Jadi begitu dengar ada $500, mereka kaget, sampai mereka komen, emang cukup loh $500 untuk hidup di 1 bulan di Indonesia? Saya bilang cukup, karena di Indonesia tuh $1 udah bisa makan kenyang. Ya, sampai sekarang juga $1 bisa makan kenyang gitu. 15.000 kenyang, $2 juga kenyang, tergantung tempat makannya di mana gitu, lifestyle kita. Oh iya. Dan di situ saya baru tahu, oh iya pantesan hacker internasional itu lebih menyasar ke pound sterling people dibandingkan rupiah people, karena kan nunggunya cuma segitu gitu. Jadi kalaupun Indonesia banyak diserang itu iseng aja kali nyerang-nyerang ya? Iya, kan hacking itu kan ada motifnya. Ada hacking for money, memang dia untuk cari duit. Sebagian besar itu ya? Kan ada lagi hacking for business. Jadi biasanya tuh kompetisi bisnis, kan ada kompetitor nih, ngambil dokumen, segala macam, itu hacking for business. Ada hacking for money, memang nih cari duit. Ada lagi hacking for fun, acknowledgeable, jadi supaya bisa dikenal. Mencari popularitas. Iya, popularitas. Jadi supaya kan saya ini nggak ada kenal sama saya nih, saya newcomer nih gitu. Saya harus cari nama nih gitu. Dengan nama samaran alias segala macam. Ada lagi hacking for humanity. Pernah dengar nggak? Alasan kemanusiaan. Jadi kalau ada Palestina diserang, itu ada kelompok-kelompok hacker internasional tuh nggak suka mereka serang Israel. Atau hacking for country gitu. Indonesia ribut sama Malaysia. Padan Ligitan. Dulu ada perang kayak kemarin. Si Padan Ligitan yang sempat heboh itu kan ribut. Itu kan saling gitulah. Hacking ya. Nah itu dilihat motifnya aja dulu. Kalau ini jumlahnya banyak nih kita mencari ya, motifnya mungkin beda-beda kali gitu. Ada yang iseng apa? Ada hacking for fun paling enak sih. Jadi kita ketawa aja gitu. Misalnya Pak Helmi lagi presentasi tiba-tiba jadi gaming. Lu kok jadi gaming ini kan malu juga gitu. Mending kalau gaming yang muncul. Saya dulu berapa kali tuh ya nakal lah ya, hacking for fun gitu. Jadi saya saya kirim SMS ke beberapa senior. Sore ini jangan pulang. Kita mau rapat penting, mungkin habis maghrib itu. Yang kirim pimpinan, padahal kirim saya atas nama pimpinan. Bisa tuh? Ya bisa. Terus senior saya baca, wah nih pimpinan SMS kita nih nggak boleh pulang gitu. Jadi mereka standby gitu. Karena mau habis maghrib mau rapat gitu. Mereka juga nggak bisa cross check ke pimpinan karena pimpinan lagi di luar, ada tugas di luar. Jadi mereka standby. Nah, saya jam 5 saya datangi yang saya kirim SMS itu kan. Karena SMS itu penting gitu. Saya kasih penting tanda pentung gitu, penting. Hanya terbatas gitu. Jadi memang saya kirim hanya 4 atau 5 senior. Padahal kan senior saya tuh banyak. Jadi sama senior kan, ayo pulang. Enggak, mau ada rapat penting nih. Gitu. Yang lain, ayo pulang. Enggak, ada rapat penting nih. Gitu. Tersisalah 4 atau 5 senior. Terus gitu jam 5 saya samperin. Abang enggak pulang bang? Enggak, ada rapat nih dipanggil pimpinan ini. Penting nih habis maghrib katanya itu mau rapat. Oh iya, ayo pulang aja. Orang juga belum tentu datang kok dia. Kamu ini beneran. Udah pulang, ayo pulang gitu. Ini pimpinan. Yang kirim saya bang, hasu gitu. Jadi begitu tahu yang kirim saya, mereka marah gitu. Terus setelah mereka reda marah, saya bilang, bang, itu saya pengen ngasih contoh, itulah SMS palsu.
Jadi jangan semua percaya. SMS itu mudah dipercaya gitu. Harus kita cross check. Nah ini kalau nggak dikasih contoh kan nggak percaya gitu. Wah itu bisa aja. Nah ini saya kasih contoh. Alah. Gitu. Jadi kadang kala Hakim for Fun tuh asik juga sih. Wah ini Mas Nu tuh ngarang buku banyak juga ya? Iya itu buku ketiga saya Pak Henry. Seri 1 digital forensik. Iya. Wajib baca nih ya. Iya, ada satu yang tadi saya bilang ada satu subbab di buku itu yang kalau Pak Helmi baca sama tim, Ya. itu yang tadi yang kita sempat diskusi tentang mobile hacking, penyadapan. Nah, bagaimana Termasuk antinya. spyware itu Bang ya termasuk bagaimana kita bisa Saya baca aja nanti. menyadap target gitu. Tapi nggak saya vulgar. Saya ngajarin nyadap atau ngajarin nanti kalau supaya- vulgar nanti orang bisa gitu. Nah maksudnya itu ngasih gambaran gitu. Ada gambarannya. Kan paling tidak mereka teman-teman rakyat Indonesia bisa paham gitu. Bab berapa? Oh, mobile forensik. Iya, ada salah satu subbabnya tuh mobile hacking. Oke. Oke, Mas Nut. Thank you banget. Wow, saya belajar banyak. Sama-sama. Ini dong final statement dong. Mungkin apa yang ingin disampaikan supaya kita alert minimal ya dengan kejahatan-kejahatan cyber tentang digital forensik. Silakan Mas. Ya, jadi tadi sempat kita singgung kalau kita main internet, main smartphone, main komputer, status kita calon korban, hati-hatilah. Jangan mudah percaya sama siapapun. Dan kita harus banyak belajar. Karena modus operandi kejahatan cyber selalu berevolusi, berubah. Kalau kita tidak mau belajar, ya nanti ketinggalan gitu. Polisi atau penegak hukum tidak akan bisa menangkap maling kalau penegak hukum tuh tidak tahu modus operandi maling. Ya. Maling beroperasi jam 10 malam, penegak hukum patroli jam 5 sore. Yang nggak ketemu, gimana mau nangkepnya. Jadi harus tahu modus operandinya, kapan segala macam. Nah, tidak hanya penegak hukum, teman-teman yang internal audit juga harus tahu modus operandi karena mereka juga berkaitan dengan fraud di dalam sistem lingkungan kerja mereka. Karena auditor internal itu kan juga melakukan pengawasan audit terhadap lingkungan kerja company mereka. Nah, mereka juga harus tahu juga tentang modus operandi sisi kejahatan cyber ini karena mereka juga macam-macam karena hacker itu tidak hanya outsiders tapi juga hacker itu ada insiders dan ketika hacker insiders ini bermain itu lebih sulit. Jadi dulu pernah kita nangani tahun 2000 sekian ada salah satu banking terbesar di Indonesia dihack dari dalam, hanya hitungan 7 menit Jebol. 5 miliar lebih hilang. Kemudian ditelusuri ternyata pelakunya dari dalam, insiders. Jadi ya begitulah. Jadi ketika kita ngomong keamanan, tidak hanya kita berpikir keamanan dari luar, tapi serangan dari luar ya. Serangan dari dalam juga harus kita perhitungkan. Kita masuk take account on it gitu. Jadi jangan kita abaikan. Pesan saya lanjutannya teamwork. Nggak ada investigasi ataupun audit ataupun digital forensic analysis yang single fighter. Yang ada tuh teamwork. Saya termasuk penganut filosofi 5 jari. Ada yang jadi jempol, ada yang jadi telunjuk, sampai ada yang jadi jari kelingking. Masing-masing punya peran. Andaikan satu jari misalnya telunjuk merasa jadi komandan, pimpinan, yang jari lain disepelekan, satu jari ini nggak bisa mengangkat apapun, bahkan gelas saja dia nggak akan bisa. Jadi nggak ada yang jadi butuh, solo tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kita butuh, jangankan tim investigator, hacker aja organize. Jadi hacking itu sudah masuk kategori organized crime. Jadi sudah terorganisir. Kalau kita ngomong organized, itu kan teamwork juga mereka. Hacker A jadi apa, hacker B perannya apa, hacker C jadi apa, segitunya gitu. Itu. Nah, oleh karena itu 5 jari ini penting sekali. Saya kalau ditanya, Pak Nur kalau memang jadi 5 jari, Pak Nur milih mana? Saya jadi jari kelingking, saya bilang. Kenapa? Saya lebih senang yang di belakang layar, bukan di depan layar. Dan jari kelingking juga nggak bisa dianggap sepele dalam ilmu kalau kita ya. Kalau ini contoh nih, bagaimana hebatnya kelingking. Ternyata kelingking itu setengah tenaga. Ya. Ada pull up tanpa kelingking nggak bisa. Ada pull up, ya. Pull up yang kita ngangkat badan. Kelingking nggak kita ajak, hilang setengah tenaga kita. Sakit, nggak bisa naik, sakit banget di sini. Tapi begitu kita ikutkan kelingking dan titik tenaga power kita ajukan, kita pindahkan ke kelingking, naik gampang.
Gitu ternyata kelingking itu setengah tenaga, nggak bisa dianggap sepele. Walaupun Saya lebih paling senang kecil. jadi kelingking ya. Dan seganteng apapun pria, secantik apapun gadis, kalau kelingkingnya nggak ada kan malu juga gitu ya. Masuk kantong terus tangannya. Kalau kita jadi korban hacking gitu, kenapa? Kemana harus kita hubungin, Mas? Ada dua, offline sama online. Offline itu ke Polda terdekat atau Polres. Tapi saran kita kalau di luar Jabodetabek lebih baik ke Polda. Kalau di Jakarta silakan ke Polres Metro karena mereka udah bisa sembarangan ini. Iya, karena kan mereka punya resource-nya. Oke. Kalau misalnya ke Polda tuh mereka punya Subdit Cyber. Oke. Di bawah Ditkrimsusnya Polda. Mereka memang sudah punya, tiap Polda sudah ada Subdit Cyber, jadi mereka bisa menghandle. Atau online itu kita punya dibuat dan dipelihara oleh Cyber Bareskrim, namanya patroli.id. Patroli.id. Nah, patroli.id itu kita bisa melapor. Nanti laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Cyber Bareskrim. Nanti dia verifikasi identitas dulu sih. Jangan sampai ini laporannya ngarang-ngarang gitu. Atau yang ngelapor hacker juga. Nanti biasa verifikasi, kalau nanti benar nanti ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Mas Du. Oke, Itulah, sama-sama. wow, lebih dari 1 jam ya saya sambil belajar. Inilah enaknya kalau kita mendapatkan tamu-tamu dengan knowledge yang luar biasa seperti ini dan sesuatu yang tidak saya kuasai. Saya yang jadi belajar. Semoga Anda juga belajar supaya lebih hati-hati bahwa cyber attack, cyber crime itu ada, ya kan kita harus aware, dan tadi Mas Nu cerita bagaimana mengidentifikasinya dan sebagainya, dan apa yang harus dilakukan supaya kita tidak atau mengurangi risiko terkena crime ya. Baik, terima kasih. Itulah wawancara saya dengan Kombes Muhammad Nur Al-Azhar. Muhammad Nuh Al-Azhar. Orang manggilnya Nuh aja. Ternyata wong kita juga ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.